Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Fadilah dengan NPM 2021020272, Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4. Kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Filsafat Islam yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen dalam filsafat hukum Islam. Langsung saja, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom, filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Kemudian filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Kemudian filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Selanjutnya, pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Yang makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara, yashra, syaran, wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasulnya menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasannya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan, yang kedua, universal, yang ketiga, menyeluruh, yang keempat, asli dan abadi, yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan, yang keenam, memelihara maslahah manusia, yang ketujuh, keseimbangan, yang kedelapan, hubungan erat antara akidah dan kehidupan. Kemudian pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat secara sistematis. Kata fikih bermakna faham al-asya al-dakikah, paham yang mendalam, mengetahui paham tersebut pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah dalam hasil penjabaran praktis dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan muamalah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Kemudian pengertian tasyri. Tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri adalah para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Kemudian syariah dalam pengertian itu dipetik kata tarsyi yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tarsyi dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri samawi maupun dengan perbuatan manusia dan hasil pemikirannya yang dinamakan dengan tasyri wad'i. Kemudian pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti
telah menjadi tasyri. Sebaliknya, tasyri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.